Halo adik-adik, ketemu lagi di Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi sistem pernapasan manusia. Pada pembahasan sistem pernapasan manusia kali ini, kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pernapasan terjadi dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, proses inspirasi diawali dengan kontraksinya otot antar tulang rusuk, sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara di luar. Dengan demikian, udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, proses ekspirasi berlangsung pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk turun kembali. Jadi, istilah relaksasi di sini itu adalah kembalinya rongga dada ke keadaan semula. Keadaan ini akan mengakibatkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Ketika paru-paru mengecil, menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara di luar, yang mengakibatkan udara akan keluar dari paru-paru. Yang kedua, pernapasan perut. Mekanisme proses inspirasi pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung merubah menjadi datar. Keadaan diafragma yang datar akan mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi sehingga diafragma kembali melengkung ke dalam. Melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Pembahasan yang berikutnya adalah volume pernapasan. Ada beberapa macam volume udara yang digunakan dalam proses bernapas. Yang pertama, volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau dalam keadaan normal. Volumenya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi, volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1500 ml. Yang berikutnya, volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru menjadi sekitar 3500 ml. Sedangkan kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu, sehingga volume kapasitas total paru-paru sekitar 4500 ml. Pembahasan yang terakhir adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, influenza.
Nah, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Yang kedua, tonsilitis. Tonsilitis disebabkan ketika daya tahan tubuh dalam keadaan lemah, sehingga virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil. Penyakit tonsilitis atau biasanya kita kenal dengan penyakit radang amandel. Yang berikutnya, faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur di faring. Yang berikutnya, pneumonia. Terjadi karena infeksi pada bronkiolus dan alveolus, di mana paru-paru penderita terdapat cairan kental. Nah, hal ini menyebabkan pertukaran gas pada paru-paru terhambat, sehingga oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Yang berikutnya, tuberkulosis atau dikenal dengan TBC. Disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang berikutnya, asma. Asma merupakan penyakit penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan, sehingga penderita akan kesulitan dalam bernapas. Dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Nah, terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak dikendali pada jaringan dalam paru-paru. Nah, apabila tidak segera diobati, maka sel-sel kanker tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh. Oke, baik adik-adik, demikian materi kita pada sistem pernapasan manusia. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya, tentunya dengan materi-materi baru. Untuk itu, jangan lupa subscribe,